Mari bersama-sama. membayar kami lunas dengan darah yang mahal ya Tuhan. Kuasa salib-Mu mengalir memenuhi kami. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kalau di tahun 2021 ini Tuhan, kami dapat merayakan perayaan Jumat Agung di tahun ini ya Tuhan. Dan kami datang ya Tuhan memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami mohonkan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Firman-Mu berkata, bukankah Kau Allah yang setia dan adil ya Tuhan. Kau mengampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Sucikan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami berdoa buat jiwa-jiwa yang belum menerima Engkau ya Tuhan. Jiwa-jiwa yang termenung ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kuasa salib-Mu memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Kuasa salib-Mu mengalirkan kehidupan mereka ya Tuhan. Memberkati mereka dengan setiap lidah, setiap mulut mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat keluarga-keluarga, buat kepala rumah tangga, buat istri, buat anak-anak kami ya Tuhan. Kiranya di perayaan Jumat Agung ini Tuhan, kasih-Mu memenuhi kami. Ampuni setiap laki-laki dalam rumah kami, ampuni rumah tangga kami ya Tuhan. Sucikan keluarga kami, kuduskan keluarga kami.
terima kasih Tuhan. Kiranya kuasa salib-Mu ya Tuhan dicurahkan atas setiap kami. Pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Apa kabarnya? Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Yesus yang lebih luar biasa lagi Bapak Ibu. Tidak ada Tuhan yang memberikan nyawanya untuk menebus setiap kita, berkorban untuk menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu. Kita datang pagi hari ini untuk memperingati 2000 tahun yang lalu Tuhan mati untuk setiap kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Karena salib-Mu ya Tuhan, kami boleh beroleh hidup yang kekal. Karena salib-Mu Tuhan, kami menjadi milik-Mu seutuhnya.
Dapat kami balas pengorbananmu ya, kenapa dapat kami balas kasih-Mu ya Tuhan, selain hanya ya Tuhan memuji dan menyembah. Oh ya pagi hari ini ya Tuhan, ampuni kami, darah-Mu yang menyucikan kami, dosa kami disucikan ya Tuhan, seperti kain yang putih Tuhan, tidak bercela ya Tuhan, tidak ada noda di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh ya
Salibnya, salibnya, dengan darah yang mahal, dengan nyawamu Kau berikan hidupmu bagi kalian. Setiap cambukan ya Tuhan, setiap pukulan yang menerpamu ya Tuhan, yang mencurahkan darahmu ya Tuhan, tanganmu yang dipaku ya Tuhan, lambungmu yang ditusuk ya Tuhan, dan kakimu yang dipakukan ya Tuhan. Oh, ya salibmu ya Tuhan, salibmu ya Mari Bapak Ibu mohon ampun kepada Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan Yesus. Salibnya beramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari lebih lagi katakan salibnya, salibnya, salibnya beramat
Terima
Tuhan Indonesia. Ampuni ya Tuhan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena mata rohani mereka dibutakan. Saat ini ya Tuhan kami berdoa. Bukan gerakan-gerakan teroris yang mencoba mengganggu kesatuan NKRI. Jamah saat ini ya Tuhan. Lawan saat ini ya Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Damailah Indonesia. Sejahtera Indonesia. Makmurlah Indonesia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami tahu 2000 tahun yang lalu Engkau berkata sudah selesai. Bahkan kami yakin Engkau sudah menyelesaikan dosa-dosa daripada bangsa kami. Engkau sudah menguduskan daripada pelanggaran bangsa kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan. Biarlah darah-darah yang tertumpah atas bangsa ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Perdamaikan bangsa kami dengan Engkau ya Tuhan. Karena Indonesia bagi kemuliaan. Seperti firman-Mu berkata Tuhan. Dari pulau-pulau akan terdengar pujian. Dari pulau-pulau akan dengar penyembahan. Dari pulau-pulau setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja. Ini kerinduan kami ya Tuhan pagi hari ini. Oh Rabashika. Terima kasih Tuhan kalau Engkau melawat kami pada pagi hari ini. Kami boleh memperingati Paskah, yaitu hari kemenangan, hari kebebasan, hari pemulihan atas hidup kami. Siapa kami ini ya Tuhan? Jika Engkau menyelamatkan kami. Kami manusia yang berdosa, penuh dengan pelanggaran dan kelemahan. Tapi dengan darah yang ajaib, dengan kuasa salib, Engkau menebus kami dengan darah-Mu. Engkau memulihkan kami. Engkau memerdekakan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya. Kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang berputus pengharapan, yang lemah Engkau berikan kekuatan. Engkau berikan pengharapan yang baru bagi kami. Terima kasih Pak. Terima kasih Roh Kudus. Engkau terus beracara dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Bila kiranya nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Terpujilah Engkau, termulialah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Saudaraku, kita yang sudah dilawat hadirat Tuhan dan siap diberkati firman Tuhan, bersama dengan saya kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Paskah bagi kita semua. Ya puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali menghadap hadirat Tuhan. Jadikan ini momen yang terbaik. Kita mengingat bahwa 2000 tahun yang lampau, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hari ini kita peringati hari kematiannya, itu naik ke kayu salib. Tadi Bapak Ibu mungkin bisa menyaksikan bagaimana itu cuplikan film Passion of the Christ. Bagaimana Tuhan Yesus sebagai Tuhan, tapi harus rela menderita. Harus rela dicambuk, bahkan darahnya dari lambungnya itu dicucuk, muncrat darah. Agar apa? Agar kita yang sepatutnya masuk ke dalam kebinasaan, masuk dalam neraka yang abadi, tapi oleh karena pengorbanan Yesus, Bapak Ibu dan saya memperoleh keselamatan. Hari kabar terbesar bagi kita, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus seperti pujian kita tadi, Bapak Ibu dan saya memiliki pengharapan. Walaupun hari-hari ini dunia sedang mengalami goncangan, tapi percayalah goncangan tidak akan membuat kita mundur daripada kasih karunia Tuhan. Percaya, katakan amin. Daripada tema hari ini yaitu kemenangan Paskah. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua.
ayat yang pertama sampai ayat 11. Kita baca dengan cepat ya, karena waktu kita hanya sekitar 20 menit. Dan itu kita akan masuk dalam terjemahan kudus. Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai 11. Kita bergantian baca firman Tuhan ini. Kaum pria baca bersama dengan saya pertama. Kaum wanita, kaum perempuan baca ayat 2. Nanti di ayat yang 11, kita akan baca secara bersama-sama. Firman Tuhan 1-2 ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada persekutuan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 11 kita baca sama-sama. 1-2 ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Hari ini kita ada tempat ini karena peristiwa 2000 tahun yang lampau Bapak Ibu. Tuhan Yesus pernah mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus yang kita sembah bukan hanya mati dan tidak pernah bangkit. Tapi jangan lihat hanya kematiannya, tapi lihat kuasa kebangkitannya. Dan hari ini bagaimana Bapak, Ibu, dan saya, kita sama seperti Tuhan Yesus, menang terhadap persoalan hidup kita. Lihat Tuhan Yesus, karena Kristen artinya pengikut Kristus. Kristen artinya kita mengikuti apa yang Tuhan pernah lakukan di muka bumi ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, karena Tuhan kita lah Tuhan yang ajaib. Kalau Tuhan bisa dimengerti, itu bukan Tuhan Bapak Ibu. Karena apa? Firman Tuhan berkata, hal-hal yang tersembunyi adalah bagiku. Makanya kalau ada orang berkata begini, saya selalu mengikuti perdebatan yang ada di media sosial. Mereka berkata, kenapa Tuhan diperanakan? Ya suka-suka Tuhan lah, dia Tuhan, mau beranak dia. Kenapa? Dia Tuhan. Dia sanggup melakukan apa saja. Jadi kalau Tuhan bisa kita mengerti Bapak Ibu dengan akal pikiran kita, itu bukan Tuhan. Itu namanya Tuhan-Tuhan. Tapi lihat Tuhan yang kita sembah, pada saat dia mau menyerahkan seluruh kehidupannya, dia harus menyerahkan secara total Bapak. Bagaimana kita sebagai orang percaya mendengar hari-hari ini di mana kondisi daripada bangsa kita dalam keadaan tidak kondusif. Saya percaya banyak orang diberi ketakutan. Kenapa? Belum selesai peristiwa di Makassar, sudah muncul lagi di Mabes Polri. Tapi jangan takut. Kalau 2000 tahun yang lampau Tuhan Yesus itu melewati yang namanya maut. Melewati berarti dia tidak tinggal di dalam maut. Dia hanya mengalami maut tapi bangkit di hari yang ketiga. Mari berdoa kepada Tuhan minta. Yaitu daripada kuasa, daripada kebangkitan. Kalau kita mendengar si Paula meninggal. Tapi dia tidak pernah bangkit lagi Bapak Ibu. Kenapa? Dia meninggal, finish. Tapi Tuhan yang kita sembah hari ini. Benar kita boleh sedih karena Tuhan mati. Tapi jangan larut dalam kesedihan. Kenapa? Firman Tuhan berkata, kematian itu merupakan suatu pintu di mana kita menuju yang namanya destiny, yaitu tujuan kita yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saya, tujuan kita bukanlah di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita. Lihat, Tuhan memberikan kepada kita nasihat. Berikutnya itu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus.
hari-hari ini, Bapak, Ibu, dan saya, agar kita memperoleh kemenangan, mari tanggalkan yang namanya ego kita. Mari katakan kiri kananmu, jangan sentuh. Mari kita tanggalkan ego kita. Kalau Tuhan Yesus tidak mau menanggalkan egonya, dia kan boleh berkata, aku nggak salah kok. Masa aku Tuhan, aku yang menanggung dosa manusia. Sampai sekarang Bapak Ibu, kita semua nggak akan memperoleh keselamatan. Kita tidak akan menerima anugerah keselamatan. Tapi karena dia sebagai Tuhan rela mengosongkan dirinya. Bahkan dikatakan dia menganggap bahwa Tuhan Allah penguasa langit dan bumi. Tapi pada saat dia mau menyerahkan, lihat Bapak Ibu, bagaimana Tuhan Yesus pada saat dia bergumul di Taman Getsemane. Sampai peluhnya, itu keringatnya itu berubah menjadi titik darah. Untuk apa? Dia bergumul untuk menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Dia berkata, Tuhan sekiranya lalu kalah cawan ini daripadaku. Karena sebagai manusia, dia pasti menderita. Dia lelah. Tapi lihat, dia menyerahkan itu kepada kehendak Bapa. Dan mari hari ini Bapak Ibu dan saya, agar engkau memperoleh kemenangan demi kemenangan. Ketika ada persoalan, jangan izinkan ego kita yang muncul. Kenapa? Ego kita akan membawa kita kepada kebinasaan. Karena firman Tuhan berkata, keinginan daging dan keinginan roh itu selalu bertentangan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Tuhan itu roh. Bahkan dikatakan orang yang hidup di dalam roh. Dan lihat Tuhan mau rindu di hari-hari terakhir ini. Bagaimana Tuhan tersenyum dari surga. Melihat Bapak Ibu dan saya. Kita meresponi persoalan. Bukan melihat dengan kacamata kita. Tapi kacamata Tuhan. Dengan perkara rohani. Kalau saya percaya. Ini firman Tuhan. Kita aminkan. Kalau hari ini Indonesia sedang digoncang. Dengan berbagai persoalan. Mungkin itu gempa bumi. Banjir. Bahkan yang terbaru. Itu teror. Saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan. Karena Indonesia itu ada di hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja, Tuhan menangkap ini. Ketika saya mendengar bahkan membaca berita, saya hanya berdoa, Tuhan, ini waktunya firman-Mu digenapi di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10-11. Dan benar itu yang terjadi hari-hari ini. Makanya ini waktu kita bangkit berdoa, bahkan imani. Kalau engkau saat ini mungkin jatuh, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan, bangkitkan aku. Karena apa? Tuhan katakan sudah selesai, it is finished. Kita hanya percaya akan kuasa salib Tuhan Yesus seperti pujian kita. Jangan itu hanya sekedar pujian Bapak Ibu. Tapi jadikan itu menjadi iman kita. Salib itu berbicara tentang penderitaan. Salib itu berbicara tentang maut bagi Tuhan Yesus. Tapi salib itu berbicara kemenangan bagi orang percaya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu dan saya menang terhadap kehidupan kita. Mari minta kuasa daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu ketika bertobat harus dibaptis selam. Dibaptis selam berbicara tentang menanggalkan manusia lama, menguburkan manusia lama, dan dipenuhi dengan manusia baru di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Begitu luar biasa kasih karunia Tuhan bagi kita, bagi gerejanya. Lihat saudara, banyak orang yang percaya Tuhan, tapi menjadi pertanyaan, benar-benarkah Tuhan yang mereka percayai, Tuhan yang mereka sembah, itu menyelamatkan mereka? Tapi Tuhan kita bukan hanya sekedar ngomong, Dia sudah lakukan itu. Dan hari ini kita peringati, Bapak, Ibu, dan saya, hari ini orang merindukan yang namanya bukti daripada kasih Kristus itu. Bukti daripada pengorbanan Yesus itu melalui saudara dan saya. Makanya ketika saya berdoa, Tuhan apa yang harus kami lakukan di momen Paskah ini? Saya ingatkan Tuhan tentang peristiwa 2 atau 3 tahun yang lalu kita adakan. Itu memberi makan orang-orang di jalanan. Karena menurut dunia itu orang buangan. Bahkan keluarga mereka nggak peduli, mereka biar aja mati di situ dia. Tapi saya percaya melalui uluran tangan kita,
melalui langkah kita, aksi kita, gerakan kita, mereka akan mengecap kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena bagi orang itu udah nggak dianggap manusia Bapak Ibu, tapi bagi Tuhan, Tuhan juga menebus mereka dengan darah yang kudus, dengan darah yang ajaib Bapak Ibu. Karena mereka juga manusia ciptaan Tuhan. Lihat firman Tuhan tadi dalam Filipi 2. Setiap lutut akan bertelut, datang memuji menyembah Tuhan, dan setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ketika mereka, kita perhatikan Bapak Ibu, Bapak Saudara tahu, mereka berkata, Tuhan, kami berterima kasih. Mungkin saat ini mereka belum kenal Tuhan, tapi melalui uluran tangan kita, mereka merasakan kasih Tuhan. Dan lihat di dalam, kembali di dalam Filipi 2 ayat 1 dari atas. Dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kenapa hari-hari ini terjadi Bapak Saudara goncangan? Karena manusia sudah tidak memiliki belas kasihan lagi. Dan saya percaya Tuhan izinkan wabah COVID-19 terus menerus. Belum selesai Bapak Saudara. Karena Tuhan lihat, sudah nggak lagi belas kasihan. Ini akhir zaman. Kenapa? Cenderung orang akan egosentris. Orang cenderung akan memperhatikan dirinya dulu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, lihat firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus melakukan itu, karena Tuhan memiliki kasih yang tidak terbatas kepada saudara dan saya. Itu juga menjadi tugas kita. Kalau hari ini kita melihat mereka seperti pelaku bom, kasihani mereka, doakan keluarganya, Tuhan selamatkanlah melalui peristiwa ini agar keluarga ini selamat. Pada saat kita melihat kejadian itu, bukan kita mengejek, tapi sesungguhnya harus memiliki belas kasihan. Kenapa? Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah anugerahkan kepada kita keselamatan. Dan patut kita bagikan itu keselamatan kepada orang lain. Pasca berbicara tentang kelepasan. Lihat Bapak Ibu, pada saat bangsa Israel 430 tahun lebih mereka diperbudak. Tapi pada saat momen Pasca, mereka menjadi orang yang merdeka. Kenapa? Pasca kemenangan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi Pasca merupakan kebinasaan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Lihat bagaimana bangsa Israel pada saat itu, mereka 430 tahun lebih diperbudak. Orang pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan Bapak Saudara. Tapi lihat, pada saat mereka memperingati Paskah, mereka menjadi orang yang merdeka. Mereka menjadi orang yang diberkati. Dan Tuhan rindu melalui kehidupan kita, melalui Paskah ini, Bapak Ibu dan saya, mari kita buktikan kasih kita kepada orang. Ayat 2, coba ayat 2-nya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tujuan Yesus cuma satu. Agar setiap umat manusia ciptaannya datang memuji, menyembah Dia. Bahwasanya mereka mengaku, Engkaulah Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Engkaulah Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Engkaulah Tuhan yang menuntun kami. Itu Bapak Ibu Saudara. 3. Ayat 3-nya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah ini dia. Ini perlu harus kita praktekkan. Sehingga mereka, luar biasa ini. Anak-anak Tuhan ini. Luar biasa. Dan saya bersyukur di mana Menteri Agama kita mengucapkan salam Paskah. Bahkan memotivasi kita. Mereka berharap agar kita orang yang percaya, yang mengaku bahwa kita percaya Tuhan Yesus Kristus, mereka membuktikan kepada kita bahwa ada kasih itu dalam kehidupan kita. Tuhan tidak datang langsung dari surga lagi. Ada memang melalui mimpi. Tapi bagaimana penduduk di Medan Utara ini merasakan kasih Kristus? Bagaimana penduduk di daerah Medan, kota Medan ini merasakan kasih Kristus? Melalui saudara dan saya. Kalau hari ini kita memperingati Paskah, benar, 2 tahun yang lampau. Kita harus mati secara daging. Ego itu berbicara tentang keinginan daging kita. Aku mau, aku mau, aku mau. Kalau Tuhan Yesus berkata, aku mau Tuhan. Lalu kan cawan ini. Tapi dia berkata, kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus sendiri bergumul Bapak Ibu. Dan saya percaya untuk mengalahkan yang namanya mematikan yang namanya keegoan kita ini, keakuan kita ini, gak gampang. Mungkin ada proses, kita harus jatuh bangun. Bayangkan Bapak Saudara,
untuk menanggalkan daging ini gak segampang membalikan telapak tangan. Kenapa? Manusia lama kita itu kan dikikis. Nah, ini melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, menang terhadap pikiran kita ditundukkan kepada pikiran Kristus. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau sudah pikiran kita, maunya aku begini, ya kacau semuanya. Kalau ada suatu perkumpulan, tapi tujuannya gak sama, itu kumpulan itu gak berapa lama akan bubar, Bapak. Lihat bagaimana Tuhan Yesus dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita utamakan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Biarkan firman Tuhan yang mengatur hidup kita hari-hari ini. Kalau terjadi sesuatu, berarti kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kenapa? Lihat, Tuhan Yesus bisa membantah. Tuhan, Bapak, bukan aku yang bersalah. Masa orang itu yang berdosa, aku yang menanggungnya? Bisa, Bapak Ibu. Karena dia punya kehendak bebas. Tapi dia serahkan itu semuanya, bahkan yang lebih dahsyat lagi. Di 6 dan 7. 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau Tuhan Yesus yang kita sembah pada pagi hari ini telah melepaskan haknya. Bahkan dikatakan ayat 7 Bapak Ibu. Dia mengosongkan dirinya. Padahal dia Tuhan, dia Allah. Lihat, dari mana kita tahu dia Tuhan? Pada saat peristiwa Simon Petrus menebas telinga daripada serdadu tentara Romawi. Terbukti jatuh telinganya pada Tuhan ambil, dilengketkan. Karena dia Tuhan. Tapi dia tidak melakukan itu Bapak Ibu. Kenapa? Dia harus mengutamakan kehendak Bapa. Apa sih kehendak Bapa? Agar umat manusia yang diciptakannya itu kembali memiliki hubungan dengan Tuhan yang menciptakannya. Itu intinya ayat 10-11 Bapak Ibu. Tujuan kita hari ini beribadah Bapak Ibu. Agar kita mengingat bahwa 2000 tahun yang lampau Tuhan Yesus berkorban. Untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan yang menciptakan kita. Makanya firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku. Tapi akulah yang memilih kamu untuk kutetapkan berbuah. Buah Paskah. Bapak Ibu dan saya menerima keselamatan. Bapak Ibu membagikan kasih itu kepada orang. Setiap Paskah kita akan melakukan perjamuan kudus. Kalau tadi ditayangkan, Bapak Ibu lihat. Coba kalau bisa ditayangkan di slide Passion of the Christ-nya biar Bapak Ibu lihat. Begitu sakitnya Tuhan Yesus menanggung penderitaan kita Bapak Ibu. Bisa seperti tadi? Klip. Tetap ini. Perhatikan Bapak Ibu. Lihat, mungkin kita dicambuk pakai lidi sakitnya minta ampun. Ini dicambuk pakai yang seperti ini. Pada saat dicambuk lengket, ditarik daging Tuhan Yesus. Itu tercabik-cabik Bapak Ibu. Lihat, pada saat ini pertama muncul video ini, Passion of the Christ. Banyak orang yang nangis, banyak nggak tahu. Kenapa? Ternyata pengorbanan Tuhan Yesus itu luar biasa bagi kita. Bahkan yang lebih dahsyat itu duri, mahkota duri ditaruh di kepalanya. Agar apa? Pikirannya itu dipakukan harus sampai menggenapi yang namanya kehendak Bapa. Gampang Bapak Ibu perhatikan. Kita bersyukur ada film yang mengingatkan kita. Ternyata pengorbanan Yesus itu gak tanggung-tanggung. Seperti kalau kita naikkan pujian tadi. Karena salibmu, salib berbicara kemenangan. Tapi prosesnya Bapak Ibu sebelum dia disalib, dia tercabik-cabik dulu. Bahkan ditunjang, diludahi. Agar apa? Agar Bapak Ibu dan saya memiliki hubungan yang baik kembali dengan Bapa. Karena tujuan kita bukan di bumi ini Bapak Saudara. Agar kita percaya, agar kita tahu bahwa
Tempat kita yang sesungguhnya bukanlah di muka bumi ini, tetapi surga yang kekal. Itu tujuan kita. Jangan sampai terbalik. Kalau kita mendengar beberapa waktu yang lalu, dia memiliki keyakinan ajaran, kalau dia membunuh orang, dia akan bertemu dengan puluhan bidadari. Salah Bapak Ibu. Dia bunuh diri, itu bunuh diri ya masuk neraka, nggak ada. Lihat Yudas, apakah upah Yudas? Ya neraka. Kalau Yudas bertobat pada saat itu, saya percaya pasti Tuhan terima. Karena apa? Kasih Tuhan tidak terbatas bagi setiap umat manusia. Siapapun kita, apapun latar belakang kita. Ini luar biasa bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus ini atas kehidupan kita. Lihat bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini melihat peristiwa ini. Mari belajar menundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Kalau ada persoalan, mari minta Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Kalau mungkin itu Tuhan izinkan terjadi, saya percaya pasti ada rencana Tuhan dalam masuk Tuhan. Kalau itu sudah terjadi, mari kita semakin berjaga-jaga. Lihat kalau terjadi peristiwa yang di Makassar, berarti harus kita semakin mempersiapkan diri. Itu Tuhan izinkan terjadi Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan mengerti bagaimana sih maksud Tuhan? Dan dia mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Dia bisa melalui itu semuanya Bapak Saudara. Bisa, Tuhan, bukan aku yang menebus manusia. Bisa. Tapi kehendak Bapa tidak akan tergenapi. Rencana Tuhan tidak akan tergenapi. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya Bapak, Ibu, dan saya memperoleh keselamatan kekal. Ketika ada goncangan bom seperti jangan takut. Yakinlah, di balik goncangan, kemuliaan Tuhan akan terbit untuk Indonesia. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya! Dan untuk itu mari semakin sungguh-sungguh berdoa. Semakin semangat berdoa. Maka saya katakan beberapa bulan yang lalu, mari bangun mesbah keluarga. Bangun mesbah keluarga. Bahkan dengan adanya musibah COVID-19 ini, Tuhan menuntut kita agar semakin dekat dengan Tuhan. Bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Dan lihat, Tuhan Yesus sudah lakukan itu 2000 tahun yang lampau. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari Bapak Ibu. Bahkan yang keempat, yang terakhir kita akan siapkan hati Mas Perjuangan Kudus. Mari kita tundukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Apakah yang kita lakukan ini seturut dengan kehendak Tuhan? Makanya Tuhan berkata dalam Yakobus, kalau aku pergi ke kota Anu, minta tuntunan Tuhan. Banyak orang kecewa ketika melakukan pekerjaannya, sesudah gagal, baru dia menyesali. Sampai ada pertanyaan, adakah kita bertanya kepada Tuhan? Apa yang kita lakukan itu benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya kalau kehendak kita hari ini, kita mau tidur-tidur. Kalau kehendak kita hari ini, kalau bisa kita refreshing, shopping. Ini kan, kalau bagi orang dunia, ini namanya libur panjang. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi mereka akan cari tempat. Tapi kehendak Tuhan hari ini kita harus beribadah. Kita harus mendengar firman Tuhan. Kita harus membangun manusia rohani kita. Kita harus membangun manusia roh kita. Sehingga kita semakin kuat. Keinginan daging kita maunya, kalau bisa, kita makan-makan enak. Roh kita berkata, kamu harus beribadah, kamu harus datang kepada Tuhan. Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Dia bergumul Bapak Ibu, kalau sudah baca dalam kitab Lukas. Dia berkata, Tuhan, kehendak mulai menjadi bukan kehendak. Benar, dia harus lalui itu. Dia harus naik ke kayu salib, Kalpari. Dan Kalpari, ayat firman Tuhan kita buka, yang terakhir kita akan siapkan nanti. Kita masuk pada kurs Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga, ayat 12, 13 sampai 14. Coba dibuka. Galatia pasal yang ketiga, kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat. Galatia pasal yang ketiga, ayat 12, 13, 14. Oh, itu terbalik-balik. Sebentar saya carian.
Oh ya, pas. Oke. 12 di mana, Min? 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi cukuplah Tuhan Yesus yang terkutuk, Bapak Ibu. Makanya kalau hari ini ada pelanggaran kita, makanya minta. Kalau ada sesuatu mungkin kita sakit-sakitan, berdoa kepada Tuhan. Kami putuskan segala kutuk, kemiskinan, keturunan. Kutuk pertama, kedua, ketiga. Kenapa dikatakan Galatia 3:13? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Tuhan Yesus rela dikutuk karena perbuatan saudara dan saya. Bayangin begitu luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Dia yang berkorban. Kalau ada saudara kita, saya pernah mendengar. Mereka berkata, Tuhan kami hilang katanya. Bayangin Bapak Ibu. Tapi Tuhan kita bukan hilang. Tuhan kita mati dan mengalahkan maut dan bangkit pada hari ketiga. Dan dia membuktikan dia ada di surga sampai saat ini. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Termasuk kita. Bangsa apa kita? Bangsa Indonesia. Suku apa kita? Suku Batak. Batak Toba, Batak Karo, Simalungun, Mandailing, Akolap. Pokoknya setiap suku dan bangsa. Nanti baca dalam Wahyu pasal ke-5 ayat 9. Dikatakan begini, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Paskah berbicara tentang kelepasan. Paskah berbicara tentang kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara, melalui Paskah ini. Dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu mengerti Paskah yang kita lakukan ini sehingga orang lihat, wow. Kalau orang hari ini dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, mari kita sebagai anak Tuhan dipenuhi sukacita. Benar Tuhan kita telah mati, tapi dia tidak mati sampai selama-lamanya. Tapi pada hari ketiga dia bangkit membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan, dia benar-benar Allah. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya undang imam musik maju ke depan. Masih adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapat roti dan anggur? Coba lambaikan tangan. Di sana Bapak Ibu, Bapak Diaken masih ada. Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, para pemusik. Ya saya udah dapat, oke. Udah ada semuanya? Mari silahkan duduk Bapak Ibu. Kita naikkan dulu satu pujian. Pujian ini menguatkan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh aman karena kau menjaga
bersyukur Tuhan sudah mendengarkan firman. Terlebihnya Tuhan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga firman-Mu yang membebaskan kami. Firman-Mu yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Meteraikan seluruh firman-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-hamba. Sehingga dengan cara yang layak dan berkenan kami boleh melakukan perjamuan kudus. Dan pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan minta kepada Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita sudah berkati firman Tuhan dan siap melakukan perjamuan kudus bersama dengan saya. Kita katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus diserahkan dan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan Yesus. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan iman. Mari angkat cawan di kanan-kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan Yesus. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dengan iman. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Atas kemenangan, atas penebusan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Oh, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Oh haleluya. Segala pujian bagimu. Segala hormat bagimu. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak disembah. Mari ucapkan syukur atas pengorbanan Yesus. Ucapkan syukur atas berkat-berkat. Kami berterima kasih. Benar ya Tuhan. Darah-Mu tercurah atas bangsa kami Indonesia. Saat ini Tuhan kita boleh bersama-sama mengangkat tangan kami untuk negeri kami Indonesia yang kami cintai. Mari angkat tangan-Mu Bapak, kita berdoa bersama-sama pada saat ini. Saat ini ya Tuhan, sendengkalah telinga-Mu atas permohonan doa kami. Penuhilah Indonesia dengan damai sejahtera-Mu Tuhan.
Kuasa Paskah memenuhi Indonesia, sehingga Indonesia dilindungi daripada si jahat. Indonesia dijauhkan dari bara-bara bahaya, sakit penyakit, musibah, bencana alam. Dalam nama Yesus, biarlah kiranya Tuhan damai Paskah memenuhi Indonesia. Saat ini juga mengangkatkan kami Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Presiden kami dengan Bapak Wakil Presiden Bapak Jokowi dan Maruf Amin, Bapak seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju, legislatif, yudikatif, eksekutif, bahkan KPK secara independen Tuhan, secara khusus Densus 88 dan BIN, TNI Polri. Biarlah Kau berikan kekuatan kepada mereka untuk berjaga-jaga atas bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Pelihara bangsa kami daripada si jahat ya Tuhan. Biarlah darah-Mu yang membentengi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saat ini juga Tuhan, di momen Paskah ini kami berdoa buat wabah yang terus menyebar di muka bumi ini secara khusus Indonesia. Biar melalui kuasa Paskah wabah COVID-19 dihapuskan dari bumi Indonesia dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berkata, kuasa wabah mandul dalam nama Yesus, mandul dalam nama Yesus. Orang-orang yang terpapar COVID-19 disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan ini, disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan ini. Oh, bahkan program pemerintah saat ini Tuhan, itu program vaksinasi bila berjalan dengan lancar ya Tuhan, sehingga seluruh penduduk Indonesia sudah divaksinasi di dalam nama Yesus, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, memiliki kekebalan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa secara khusus buat kota kami, Kota Medan, hamba-Mu Bapak Bobi Nasution dan wakilnya Aulia Rahman, hamba-Mu Bapak Edi Ramayadi dan wakilnya Bapak Musa Rajeksa yang memimpin Sumatera Utara. Mari pelihara kota kami Tuhan, pelihara provinsi kami, jauhkan daripada terorisme, jauhkan daripada gangguan keamanan di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu untuk memimpin Sumatera Utara, urapi hamba-Mu untuk memimpin kota Medan ya Tuhan, sehingga kota Medan menjadi kota yang kondusif, kota yang bersih, kota yang amanah, kota yang damai, kota yang indah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan, di mana berada. Mari persiapkan gereja-Mu untuk menyambut hari kedatangan-Mu. Persiapkan gereja-Mu Tuhan untuk diberi kuasa, untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil keselamatan di depan-Mu, sehingga kami boleh melihat dan mendengar dari pelosok-pelosok akan terdengar puji-pujian, akan terdengar penyembahan, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, para penginjil, rasul, nabi, gembala, guru, untuk memperkali jemaat-Mu ya Tuhan, memperlengkapi, menyambut hari-hari kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini hamba berdoa buat sidang jemaat-Mu ya Tuhan, ibadah pertama ini. Mari Tuhan berkati mereka, apa menjadi pekerjaan mereka, usaha mereka. Kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Jauhkan daripada mara bahaya, sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kemelaratan, kebodohan. Enyah Engkau dalam nama Yesus. Biarlah keberhasilan, keberuntungan yang menyertai sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Siahaan, anggota polisi yang ada di Polsek Pelabuhan. Mari Tuhan, apa menjadi pergumulan daripada hamba-Mu ini kami tidak tahu. Tapi Tuhan sanggup menjamah, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memulihkan ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami tak lupa mengangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom ilim bagimu Yerusalem. Sentosa dalam puri-Mu, damai dalam tembok-Mu. Biarlah ke-12 keturunan suku Israel boleh percaya dan mengaku bahwa Engkaulah Mesias yang mereka nanti-nantikan, Engkaulah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Dan kami percaya seluruh keturunan ke-12 suku Israel boleh percaya dan mengaku dengan mulut bahwa Engkaulah Tuhan yang patut mereka puji, yang patut mereka sembah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
berkatamu mengalir dari kota kudus Yerusalem atas bangsa kami Indonesia, atas kota kami kota Medan, atas provinsi kami Sumatera Utara, bahkan keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, biar Engkau berkenan mengulurkan tanganmu untuk memberkati kehidupan kami. Saat ini kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu ke surga, angkat tanganmu. Walau pulang berkat daripada Bapak kita pada pagi hari ini. Berkat damai sejahtera berlimpah-limpah dari Bapa di surga, serta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan indah